Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here with me Wardani Hamidah. I'm from fourth group in second language acquisition. Here I will explain a little thing about social contact of L2, and I'm first speaker. Let me present a little about the material. Okay, first of all, in the first subbab, I will explain about communicative competence. Communicative competence. But before that, I will give a little motivation to you. It just bad bad quote from me. Yes, it's from my own. About communicative competence, I get an inspiration to give a quote to you all. That is, you just need to communicate, because it may be one of way your dream can be applied. So I think you understand about it. Jadi kalian itu jangan ragu untuk berbicara. Ucapkan saja apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan, apa itu jalan pikiran kalian. Mungkin itu salah satu cara untuk mewujudkan impian kalian ya. Karena kita tidak tahu dengan cara apa orang lain bisa melihat kemampuan kita. Salah satunya mungkin dengan cara mengungkapkan apa yang kita kuasai, atau mengungkapkan kelebihan kita melalui kalimat-kalimat yang menunjukkan pembuktian. Kan siapa tahu ya. It's just a little motivation for me, okay? And then next to the material, I will explain about communicative competence first. So, communicative competence itu jaringannya sangat luas ya. Jadi communicative competence itu kemampuan yang harus dimiliki setiap pembelajar bahasa, terutama bagi orang yang belajar bahasa kedua dan bahasa asing. Seperti contohnya kita orang Indonesia, kita kita mempunyai kompetensi linguistik yang harus dimiliki masing-masing dari kita. Misal kita selain harus bisa bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, kita harus mempunyai linguistik competence yang menuju ke arah foreign language atau second language seperti bahasa Inggris atau bahasa-bahasa asing seperti Cina dan sebagainya. Nah, ini communicative competence ini dapat dipandang dari berbagai kondisi, yakni kesamaan tempat, meskipun sama-sama tempatnya, maksudnya sama-sama tempat tinggalnya, belum tentu hasilnya menghasilkan kemampuan bahasa yang sama. Kadang tetap saja menghasilkan kemampuan bahasa yang berbeda. Nah, maka dari itu di sini ada digolongkan menjadi dua, yakni ada language community sama multi individual. Nah, maksudnya apa? Kalau language community itu a group of people who have a degree of affinity for language ability. Jadi language community ini kecenderungan kepada sekelompok orang yang mempunyai kemampuan bahasa yang sejenis, setara. Maksudnya ya lumayan sama-sama pintar. Misal sekelompok orang Jawa, ya semuanya mempunyai kemampuan bahasa Jawa yang setara, lumayan bisa ngomong cara mengungkapkan pengen makan gimana, jagung gimana, pokoknya itu setara. Tapi beda lagi kalau sama multi individual ini, dia itu justru kebalikannya. Dia itu
setiap orang itu mempunyai kemampuan satu atau lebih dari satu varian bahasa dan memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Jadi misal Anda punya kemampuan 3 bahasa. Yang pertama bahasa Jawa, kalian sangat lancar sekali kalau ngomong bahasa Jawa, ape ngoko ape kromo, pokoknya lancar sekali. Terus kemampuan bahasa Indonesia lancar, cuma kadang pegak-peguk, kadang ada yang keliru atau kecampur sama bahasa Jawa atau lupa kayak gitu. Atau yang ketiga, kalian bisa bahasa Inggris tapi sayangnya masih kesulitan dalam melakukan speaking karena kelupaan kosakatanya atau takut grammarnya salah dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa satu individu mempunyai kemampuan bahasa yang lebih dari satu dan mempunyai kapasitas bahasa yang berbeda-beda gitu. Selanjutnya yakni, dan itu wajar ya, jadi tidak usah gimana-gimana, biasa saja. Nah, kemudian alasan kenapa language competent processed by native non-speaker is often different from native language speaker. Jadi kita kemudian membahas tentang alasan kenapa kemampuan bahasa orang asing itu, pembicara asing itu seringkali berbeda dengan pembicara yang asli, ya kan? Jadi yang pertama alasannya itu, the original non-speaker might have different language structure in their linguistic system. Nah, jadi kita itu mungkin karena dari perbedaan struktur bahasa. Yang pertama, kalau misal bahasa Indonesia kan SPOK, subjek, predikat, objek. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, maka akan kebalik. Jadinya predikat dulu, baru subjek, kemudian objek kayak gitu. Nah, mungkin karena perbedaan struktur bahasa itu membuat kemampuan grammarnya berkurang atau terjadi kebingungan dalam pengaplikasian bahasa dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua, yaitu the difference between language and multilingual communication is caused by different social function from language learning first and second language, and the difference between language and language learning culture. Jadi semua perkembangan dari bahasa ini, perbedaan perkembangan bahasa ini muncul karena dipengaruhi oleh social factor, yakni dia sebagai pelajar, dia saat belajar bahasa pertama kan dia mempunyai lingkungan yang begini. Lalu berbeda saat dia belajar bahasa kedua, dia harus menyesuaikan dengan social contact by language itu ya. Kemudian kita masuk ke subbab yang kedua, yakni micro social factor. I have a little motivation then. Okay, from me, you can find ability if you want to try any responsibility. You can find any ability if you want to try any possibility. Jadi it's my motivation. So, kamu bisa menemukan kemampuanmu ya jika kamu mau mencoba berbagai kemungkinan. Jadi tidak ada nothing something wrong if you try any ability that might be you're not in your skill. It's not a problem. You just wanna try this. Kamu bisa coba apa saja ya, nggak usah takut itu nggak bisa, nggak bakat, gimana. Kan itu namanya kan kamu berusaha mencoba mencari jati diri kamu. Mencari jati diri tidak dibatasi oleh ruang dan skill kita. Jadi yang penting mencoba saja begitu. Nah, masuk kepada
microsocial factor itu ada meliputi beberapa faktor ya. Yang pertama yaitu variation in language atau variasi bahasa. Nah, jadi about variation in language, kemampuan L2 dalam menyerap suatu bahasa itu terkadang berbeda dengan L1 atau pengguna first language itu biasanya berbeda dengan second language. Karena apa? Dia itu mempunyai kemampuan kompetensi yang berbeda. Jadi contohnya sama-sama perbedaan variabel ini meliputi beberapa hal. Contohnya variabel dari segi vocabulary. Kalau orang Inggris mungkin mereka cuma bilang I ate dinner. Nah, kalau orang native speaker atau second language akan bilangnya gini, I ate supper. Jadi perbedaannya pada vocabulary. Kalau orang Inggris asli bilangnya dinner, tapi variasi bahasa yang digunakan oleh L2 atau second language itu pakainya supper. Jadi berbeda. Kemudian ada variable morphology. Jadi dia itu variable morphology itu perbedaan dari segi susunan bahasanya. Jadi kalau orang Inggris bilang she has sewed, dia telah menjahit, makanya sewed. Tapi kalau orang second language bilangnya gini, she has sewn, jadi dia pakai verb 3 ya. Nah, karena dia itu ibaratnya lebih cenderung kepada hukum formal secara materi, seperti apa yang telah dia pelajari kayak gitu. Nah, dari segi susunan bahasa terkadang berbeda. Kemudian ada variable phonology atau perbedaan dari segi pengucapan kata. Misal, she was coming. Kalau orang Inggris itu biasanya dia menghilangkan huruf ing pada akhir kata diganti dengan n kayak gitu. She was coming gitu. Tapi kalau second language akan cenderung lebih formal. Mereka akan bilang she was coming. Jadi ada nya gitu. Tapi padahal sama saja, perbedaan dari segi phonology, tapi artinya sama saja ya. Kemudian ada dari variable syntax, itu ini dari gramatikal, contohnya misal kalau second language dia akan lebih formal atau lebih sesuai grammatical, sesuai apa yang telah dia pelajari. That is a book. That is a big book. Jadi ada that is, ada is-nya, ada e-nya. That is a big book. But different with first language. Kalau first language mereka akan menggunakan sistem intinya paham. Jadi mereka that a big book. Jadi nggak masalah, nggak menghilangkan auxiliary verb, nggak masalah, yang penting paham, begitu ya. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang variation in language berdasarkan variabelnya, kita bisa melihat beberapa alasan dimensi dari bahasa itu kenapa bisa berbeda. Yang pertama yakni berdasarkan language context. Jadi dimensi yang pertama tentu berkaitan dengan bahasa itu sendiri. Sama-sama mengucapkan tentang buku ini besar gitu ya kan? Sama-sama mengucapkan buku ini besar. Yang pertama mereka menggunakan that is a big book, ada is-nya. Yang kedua mereka hanya mengucapkan that a big book, tapi artinya tetap sama, itu adalah buku yang besar. Jadi tidak masalah, dari segi bahasa ada perbedaan seperti itu. Kemudian the second reason is psychological context, yakni berdasarkan dari perhatian yang diberikan kepada selama proses produksi bahasa dan dari level kontrol, perkembangan kontrolnya ya. Jadi misal kalau kayak
semakin banyak perhatian yang diberikan, biasanya cenderung semakin baik bahasanya. Misal untuk mahasiswa, maka akan cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang lebih formal atau menggunakan bahasa-bahasa yang lebih ilmiah. Karena dipandang dari psychological context ini, mahasiswa ini mempunyai jenjang pengetahuan yang lebih bagus daripada orang umum, seperti itu. Kemudian dari micro context ini perhatiannya dari perhatian skala kecil ini memandang seberapa besar organisasi yang dihadapi, interaksi selama berinteraksi komunikasi. Misal kalau dengan sesama teman, anggar konsep biasa, pakainya dari bahasa-bahasa informal nggak apa-apa, atau grammarnya mungkin kurang pas, yang penting sama-sama paham gitu. Misal kayak I'm singing, nggak I'm singing tapi I'm singing gitu, nggak masalah menghilangkan ing, yang penting sama-sama paham. Ketika mereka berada dalam ranah pendidikan atau bisnis atau sebagainya, politik seperti itu ya, akan cenderung kepada bahasa yang formal atau jadinya mereka I'm singing, I'm drinking, kayak seperti itu. Jadi mereka memandang dari segi seberapa luas mereka, cakupan mereka dalam berkomunikasi. Nah, kemudian ada research in social context of SOA in study. Jadi pada tahun 1991 Adamson and Regan, ya, ada peneliti namanya Adamson sama Regan. Dia itu meneliti perbedaan pengucapan orang Kamboja dan Vietnam. Jadi ada imigran Kamboja dan Vietnam di Washington DC, Amerika ya. Nah, itu dibandingkan dengan orang Amerika itu sendiri. Nah, ternyata hasilnya orang Amerika asli, mereka itu lebih, kalau kecenderungan yang lebih banyak menggunakan kata ing itu ternyata laki-laki ya. Kalau yang perempuan itu ternyata lebih banyak maksudnya laki-laki itu lebih banyak menggunakan in bukan ing. Kalau perempuan malah justru lebih banyak ing. Jadi kayaknya itu kalau kecenderungannya orang Amerika itu yang perempuan menunjukkan sistem gengsi, atau ibaratnya lebih memperlihatkan harga dirinya dengan menggunakan kata-kata yang formal seperti itu. Saying hello atau I'm singing kayak gitu. Tapi kalau laki-laki mereka cenderung lebih santai ya, orang Amerika asli ya, lebih santai. Jadi mereka I'm singing kayak gitu, santai gitu. Tapi berbeda dengan orang Kamboja atau Vietnam imigran ya yang berada di Amerika. Mereka itu cenderung laki-laki dan perempuannya cenderung memakai bahasa yang formal, sama-sama lebih banyak ing-nya gitu dalam pengucapan I'm singing gitu. Cuma kalau dia ada nggak ya yang bilangnya I'm singing gitu, para imigran ada, tetap ada, tapi kecenderungan yang lebih banyak mengucapkan seperti itu laki-laki ya. Nah, seperti yang tertera pada hasil foto tersebut. Nah, this is about input and interaction. Jadi pada social approach atau social context dari bahasa ini ada istilah dari input and interaction. Nah, input and interaction ini sangat penting sekali ya guys. Karena apa? Karena dari hasil pembelajaran secara formal itu terkadang tidak menunjukkan sepenuhnya apa yang dibutuhkan selama melakukan pendekatan sosial. Nah, maka dari itu dibutuhkan pendekatan sosial dengan first language. Nah, di mana di situ mereka akan mendapatkan lebih banyak fitur masukan bahasa baru yang dipelajari secara langsung karena berinteraksi dengan orang asli, pembicara yang asli. Nah, di situ mereka L2 akan mempelajari aspek-aspek bahasa yang ternyata dia belum kuasai selama belajar secara formal ya, belajar berarti
Nah, berkaitan nanti belajar sama first language ini berkaitan dengan sasaran bahasa, terus struktur narasi dan pengungkapan bahasa kayak gitu ya. Jadi mereka akan lebih luas dalam mengucapkan bahasa. Nah, dalam bagian input ini ada subbab dari nature of input modification atau jadi secara ibaratnya secara alami itu pembicara asing itu mempunyai karakter sebagai berikut. Yang pertama yaitu simple vocabulary, using high frequency word and phrases. Jadi mereka itu menggunakan vocabulary yang sederhana, sing wis kulino digunakno, wis terkenal, terus itu dipahami oleh semua orang. Tapi mereka menggunakan high frequency word and phrase. Jadi kebanyakan kata gitu, ibaratnya ngomong ke bulet-bulet, lebih cenderung kayak gitu. Apa yang ngomong leren bulet-bulet bla bla bla, ngalor ngidul ngetan ngulor, enggak to the point gitu, karena mereka dalam penguasaan frekuensi bahasanya rendah, belum terlalu bisa menyusun frase dengan baik. Nah, kemudian ada karakteristik yang kedua yakni long pauses. Jadi pembicara asing itu mereka itu cenderung akan kalau berbicara itu ada jeda yang lebih panjang daripada first language. Jadi mereka mikir dulu mau ngomong ini tuh gimana cara ngucapinnya, ya kan? Nah, seperti kita juga kan. Nah, terus ada juga slow rate of speech. Jadi mereka itu dalam berbicara itu pelan-pelan. Maksudnya enggak terlalu cepat ya. Bukan masalah banter ini, tapi enggak berani cepat karena takut salah, masih mikir-mikir. Selama bicara itu masih mikir-mikir. Terus juga careful of articulation. Jadi mereka sangat memperhatikan artikulasi. Iki kira-kira muni I'm singing itu bener ta ora. Jadi mereka benar-benar memperhatikan artikulasi. Padahal kalau kita mendengarkan first language itu mereka itu ngomongnya itu santai sekali, kayak gitu. Kadang saya juga gak paham ya. Nah kayak gitu. Sedangkan kalau foreign talker atau pembicara yang asing, mereka itu cenderung memperhatikan artikulasi karena takut terjadi miskomunikasi baik pendengar maupun pembicara ya. Begitu. Terus mereka juga suka loud volume atau mengencangkan volumenya, lebih banter ngomongnya, ben jelas, ben cetha, ibaratnya kan kayak gitu. Jadi mereka itu volumenya lebih keras kalau bicara. Terus juga stress on keyword. Jadi mereka itu juga memberikan penekanan pada kata kunci yang mereka bicarakan. Misal, kalau membahas soal makan, mereka akan mengulang-ulang atau memberikan penekanan pada kata makan, seperti itu ya. Kemudian ada mereka juga menggunakan simple grammatical structure. Jadi mereka itu menggunakan gramatikal, tapi mereka itu menggunakannya berdasarkan sederhana sesuai apa yang telah mereka pelajari dan dapat mereka aplikasikan. Sederhana saja ya, yang sederhana saja gitu. Meskipun gramatikal yang mereka gunakan sederhana, itu tidak berarti bahwa penyusunan frase mereka baik atau sederhana atau bagus, enggak. Kadang malah panjang-panjang ya. Kemudian topicalization, terus ada more synthetic regularity, retention of from. Jadi mereka itu lebih banyak memperhatikan apa yang mereka ucapkan, seperti itu. Jadi memperhatikan grammarnya, terus kira-kira ngomongnya benar tak salah, terus pengucapannya dan sebagainya begitu. Nah, nih contohnya. Nah, keuntungan antara hubungan antara first language dengan second language itu apa? Kita itu jadi second language itu bisa belajar dari first language, bahwa mengucapkan sesuatu itu bisa diucapkan dengan informal atau lebih sederhana. Contohnya second language mendengarkan orang
first language bilang gini, mommy look at your work, mommy look at your work, kayak gitu. Jadi niatnya first language itu tanya, apakah ibu kamu melihat pekerjaanmu, kayak gitu. Tapi mereka tidak memakai kata das, mereka cuma menggunakan pada penekanan apa ya, ibaratnya koyo nada bicara, mommy look at your work. Jadi mereka itu lebih cenderung menggunakan nada seperti orang bertanya tapi tanpa menggunakan das. Kalau formalnya kan aslinya kan kalau dari segi grammar kan gini, does mommy look at your work, kan kayak gitu. Tapi nyatanya enggak, mereka cuma bilang mommy look at your work, kayak gitu. Terus ada juga misal aslinya kalau formalnya do you have Indian in Korea, kan seharusnya kan ada do-nya. Tapi kalau first language kadang biasanya hanya gini, you have Indian in Korea, kayak gitu. Dia takon, cuma dia itu aslinya tanya, bukan memberikan pernyataan ya. Lah dia itu mengajukan pertanyaan gini, apakah kamu mempunyai orang India di Korea, kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi mereka itu menghilangkan kata do, lebih mengutamakan pada artikulasi bahasa atau cara pengucapannya, kayak gitu. Terus kadang juga mengabaikan grammatical auxiliary article, kayak would you give us a pencil, saja kan ada nya, tapi mereka menghilangkan kata e-nya, hanya would you give us pencil, kayak gitu. Nggak apa-apa, yang penting sama-sama paham, kayak gitu, dan seterusnya ya. Selanjutnya yaitu natural interactional modification, ya kan, yakni faktanya itu gini, pembelajar L1 itu mereka itu tidak bisa mengembangkan pembelajaran bahasa sendiri atau pertama-tama belajar bahasa dari radio, televisi atau media sosial, itu tidak bisa ya. Kalau L1 itu memang saat awal-awal belajar bahasa mereka itu harus belajar bahasa dari orang tua mereka sendiri, keluarga, tetangga, lingkungan, teman, gitu. Tapi beda lagi kalau dengan L2 second language itu justru bisa belajar bahasa asing dari radio, dari TV, dari YouTube, dari musik. Ya enggak? Kalian juga gitu kan? Nah, itu juga L2 itu mereka bisa sedikit banyak itu bisa belajar bahasa asing dengan media lain, tidak harus dengan dengan orang asing langsung, harus dengan guru, enggak harus. Nah, tapi tetap ada proses penyesuaian tingkat bahasa, memperbaiki ekspansi, elaborasi, mereka itu memperbaiki persepsi bahasa, terus cara penggunaannya. Mereka juga harus melakukan ekspansi dan elaborasi dengan first language. Nah, contoh dari ekspansi ini terjadi dengan interactional modification. Cara yang pertama yakni dengan model repetition atau pengulangan. Jadi suatu saat kan first language bilang gini, this is your assignment for tomorrow, kayak gitu kan, iki lo tugasmu besok, gitu. Nah, ternyata gak paham nggak fokus, nggak bisa, nggak dengar ya. Ternyata si second language bilang what, terus diulangi lagi menggunakan sistem repetition. This is your assignment, tugas, rak krungu mau aku, ibaratnya kan kayak gitu. Kemudian ada juga menggunakan parafrase, sistem parafrase jika si first language ini nggak paham atau nggak tahu kosakatanya ya. Jadi contohnya this is your assignment tomorrow, dibalesi sama si second language what, ora paham, maka dari itu diperbaiki, diparafrase si first language. This is your homework, tugas PR, gitu ya. Oke. Dalam proses mikrososial itu ada sistem feedback, yakni ibaratnya mendapatkan balasan dari
first language. Jadi ini cenderung kepada cara dari hasil interaksi antara first language dengan second language ini, umpan balik dapat meningkatkan kemampuan second language. Nah, salah satu cara L1 memberikan feedback kepada L2 yakni dengan memberikan koreksi dalam bentuk negatif, tapi maksudnya baik ya, secara eksplisit. Contohnya yaitu berdasarkan fungsinya yang pertama, yaitu memberikan koreksian atau feedback dengan menanyakan klasifikasi yang sebenarnya kepada second language. Jadi asalnya contohnya second language bilang gini, I can assist class. Dia itu maksudnya aku gak bisa mlebu kelas gitu, aku tidak dapat menghadiri kelas. Nah, tapi karena dia menggunakan kata assist tidak tepat untuk konteks bahasa yang digunakan, maka first language mengkoreksi, memberikan feedback. You can what? Maksud kowe ra iso ngopo? Ngono. Maksudnya disuruh mengurangi lagi, memperbaiki kata yang benar, yakni I can attend the class, kayak gitu ya. Terus kemudian ada cara yang kedua, feedback yang kedua, yakni dengan cara menaikkan intonasi berupa pertanyaan ya kepada second language apabila terdapat kesalahan. Contohnya second language bilang gini, John go to the town. Dia itu maksudnya kan gini, John sudah pergi ke kota kemarin. Maksudnya itu dia itu menggunakan verb 2 dari go, tapi dia mikirnya verb 2 dari go itu goet kayak gitu ya, padahal verb 2 dari go kan when. Nah, maka dari itu si first language ini memberikan feedbacknya berupa pertanyaan, pengulangan John go to town. Good, dia menekankan pada kata good ini loh salah, yang benar kepiye? Oh, ternyata menggunakan kata when ya. Contohnya lagi, this book is hard kan, nganu kayak gitu ya. Apa first language kan bilang this book is hard, buku ini loh berat. Nah, si second language ini juga setuju bahwa buku ini berat. Dia bilangnya jawab begini, the book is hard. Padahal dia itu nggak bilang yes you are right, kayak nggak bilang. Bukan saat dia itu malah justru mengulangi this book is hard, bukan yes you are right. Entah gimana gitu. Jadi kurang pas gitu ya, tapi gak apa-apa. Kemudian ada paraphrase atau memberikan feedback dengan memparafrase yang benar. Misal contohnya kayak tadi, John went to town yesterday. Nah, ini itu first language ini nggak berusaha ketok nyalahno, tapi dia itu berusaha membenarkan dengan cara tidak terlihat. Contoh dia bilang gini, yes John went shopping. Jadi Goet ini disalahkan dengan bilang when, tapi dia tidak menunjukkan secara jelas bahwa itu salah gitu. Kemudian komponen yang ketiga yakni ada intake to cognitive processing. Jadi itu seringkali itu ya pelajar second language itu memang bisa lebih berhasil daripada second language yang tidak pernah duduk di bangku pendidikan, karena pengetahuan proses kognitif ini juga penting dalam proses pengembangan bahasa ya. Tapi meskipun begitu tetap sangat membutuhkan proses interaksi sosial dengan second language yang first language yang asli, karena di situ mereka akan merubah persepsi, memperbarui dan mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari begitu. Kemudian ada yang ketiga yakni system interaction as the genesis of language. Jadi proses interaksi adalah salah satu komponen yang paling utama dalam pengembangan bahasa. Yang pertama yakni
seperti yang tadi telah dijelaskan, yakni adanya interpersonal interaction. Jadi interpersonal atau hubungan dengan orang lain, interpersonal itu berarti hubungannya dengan orang lain ya, itu sangat penting, dapat memberi wawasan yang baru, meningkatkan pengalaman, terus bariku mematangkan kemampuan bahasa kita dan sebagainya, banyak ya. Nah, kemudian tak kalah pentingnya juga ada intrapersonal interaction atau interaksi intrapersonal. Intrapersonal itu interaksi dengan diri kita sendiri. Jadi kita itu ibaratnya ngomong dengan diri kita sendiri. Yang pertama yakni communicative they occur within individual own mind. Jadi kita itu berinteraksi, ngomong ke arah otak kita sendiri, pikiran kita sendiri ya. Misal saat kita lagi lagi baca buku bla 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 bla, nah otak kita berpikir, oh iya gini. Nah kita sedang melakukan interaksi dengan otak kita sendiri, begitu. Yaitu terjadi pada tahap awal pembelajaran L2 ya. Jadi intrapersonal interaction ini dia itu berbicara dengan diri sendiri untuk memecahkan masalah interpretatif. Dia itu berusaha memecahkan masalah dengan pikirannya sendiri. Kemudian dia juga berbicara dengan dirinya sendiri untuk lebih mematangkan dan mengendalikan pikirannya. Jadi apa yang mau diucapkan, apa yang dia pikirkan itu dikendalikan baik-baik, kira-kira benar atau tidak. Jadi dia melakukan proses intrapersonal gitu ya. Kemudian untuk anak-anak yang lebih tua, bahasa Inggris digunakan lebih banyak untuk mengomentari peristiwa yang terjadi. Nah, kegiatan mental ini lebih tinggi ya daripada sekedar mikir jadi karena mereka berusaha menyelesaikan permasalahan, menilai dan memproses, mengkritisi sebuah permasalahan atau kondisi dengan pemikiran mereka sendiri gitu. Nah, secara umum memang menurut ilmu sosiokultural ya, bahwa peningkatan pembelajaran bahasa yang baik itu terjadi karena adanya hubungan sosial, begitu. Memang pelajar bisa berhasil hanya dengan mengikuti pembelajaran second language atau bahasa asing bisa, tapi yang menjadi penguat atau pengukuh bahasa ini adalah karena adanya hubungan sosial, yakni sociocultural dari segi language gitu. Kemudian ada sistem acquisition without interaction and interaction without acquisition. Jadi mereka itu langsung menyerap ilmu tanpa acquisition without interaction ini menyerap ilmu tanpa melakukan interaksi dengan orang asing itu secara langsung. Jadi misal kayak kita kan pelajar TPI itu pelajaran ini bahasa Inggris, dikejuk materi terus, tapi kita nggak pernah secara langsung interaksi karo orang Inggris asli gitu. Ada juga yang melakukan interaksi terus tapi nggak pernah acquisition, itu juga mempunyai perbedaan hasil begitu. Yang mengherankan itu dia hanya melakukan acquisition tanpa interaction. Kenapa bisa berhasil? Kan ada yang gitu. Ada juga yang interaction tanpa acquisition, kenapa bisa berhasil? Nah, di sini ya, ada beberapa faktor yang melatar belakangi. Yang pertama yakni pengetahuan dan pengalaman latar belakang yang membantu individu. Jadi dia itu punya latar pengetahuan bahwa kalau misal wong mangan iku tata caranya gini. Jadi terus itu meskipun dia nggak mempunyai background pendidikan yang mumpuni, tapi dia mempunyai pengalaman yang bagus, yang cukup kayak gitu, atau mempunyai pengetahuan yang bagus soal tata cara makan. Jadi delala pas wong mangan gini, oh iya gini gitu. Terus organisasi informasi yang baru dan tebaklah apa yang memahami situasi dan peristiwa keseluruhan termasuk tujuan,
hubungan di antara peserta dan mereka mengharapkan satu sama lain untuk melakukan dan mengatakan. Nah, jadi itu memahami dari berbagai konteks ya. Ada konteks ekstralinguistik termasuk latar belakang fisik dan benda. Ada pengetahuan tentang struktur wacana spesifik gen, misalnya peraturan apa yang interaksi diharapkan dalam percakapan. Nah, adanya ekspresi gerak, ekspresi wajah, terus tanda-tanda dan verbal lainnya. Ada gerakan fisik juga. Terus ada ciri nada dan penekanan pada saat pengucapan. Nah, contohnya itu apa? Dulu itu penulis buku ini, kisah si Muriel Seveltwijk ini, dia itu kan mau mengirim surat kepada keluarganya yang ada di sana, di tanah kelahirannya. Dia saat itu berada di Cina. Nah, si Muriel ini kan nggak bisa bahasa Cina ya. Nah, dan orang Cina juga modelnya kalau ada orang asing itu tetap bicaranya suka pakai bahasa Cina. Nah, ternyata itu di sana itu dia itu nggak tahu bahasa Cina tapi tetap bisa berinteraksi dengan orang Cina. Karena apa? Dia memahami berdasarkan gestur dan kebiasaan pengalaman. Jadi misal pas ngajak no kartu pos di nganu di adung no tangani di suratmu, ibaratnya kan kayak gitu. Padahal dia ngomongnya pakai bahasa Cina, tetap nyambung dikasih suratnya. Habis dikasih suratnya terus bariku dijalui kartu pose. Nah, karena aku nggak punya. Lah si Muriel ini nggak pakai bahasa Inggris tetepan. Sing wong Cina iki nganggo bahasa Cina, podo-podo gak paham secara bahasa tapi paham secara nonverbalnya atau gesturnya, paham. Nah, akhirnya si Muriel ini beli kartu pos kayak gitu kan. Nah, apakah iki duitnya cukup, kurang tau ora? Terus bariku ternyata iku wong Cina iku ibaratnya muni wes tangannya diangkat udah cukup, udah pas, udah senyum terus dikasih jempol kayak gitu. Itu kan berbicara secara verbal, non verbal, menggunakan gestur kayak gitu ya. Nah, terus habis itu setelah tuku kartu pos terus bariku dikirim, udah ibaratnya stempel, bertanda tangan, udah setuju, akhirnya clear. Padahal sama-sama nggak bisa. Sing wong Cina iku ra iso bahasa Inggris, si Muriel itu nggak bisa bahasa Cina, tapi kenapa bisa berinteraksi? Karena adanya hubungan interaction secara nonverbal kayak gitu ya. Oke? Alhamdulillah akhirnya selesai ya penjabaran dari saya. Capek banget, panjang sekali, mohon maaf. Nah, akhir kata, thank you for your attention. Thank you juga udah dengerin materiku yang berbulet-bulet dan embuh. Sekarang silakan dengarkan materi kedua. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.